Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Farisya Amanda Putri dengan NIM 23 10 12 42 20 016 dari Pendidikan Seni Pertunjukan. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang homonim dalam bahasa Indonesia. Dalam homonim, permasalahan yang saya alami adalah saya sulit memahami penggunaan kata-kata homonim atau kata-kata yang terdengar sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya adalah mas yang bisa merujuk pada seorang pria atau sebutan untuk pembantu rumah tangga. Itu homonim. Jadi pengertian homonim adalah kata-kata yang memiliki pengucapan atau ejaan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Dalam konteks bahasa Indonesia, homonim adalah kata-kata yang terdengar serupa atau sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Contohnya adalah kata kuda yang dapat merajuk pada hewan berkaki empat atau sebidang kertas amplas kasar. Sumber pengertian ini saya ambil dari Wikipedia. Lalu saya ingin menjelaskan salah satu kata homonim, seperti kata bisa. Kata bisa dapat memiliki dua arti, yakni bisa ular atau racun yang dihasilkan ular, serta bisa yang berarti dapat. Contoh penggunaan kata homonim bisa dalam kalimat adalah sebagai berikut. Ular boa tergolong dalam keluarga Boidae yang termasuk ular yang tidak berbisa. Lalu, apa sih jenis-jenis homonim itu? Pertama, homonim yang homofon adalah bunyi kata yang lafalnya sama, tetapi makna dan ejaannya berbeda. Contohnya, bank, B-A-N-K, dan B-A-N, bank. Dua, homonim yang homograf adalah kata yang sama ejaannya dengan kata lain, tetapi berbeda lafal dan maknanya. Contoh adalah seri yang berarti cahaya dan seri yang berarti sama. 3. Homonim yang homofon dan homograf adalah kata yang berbentuk bunyiannya, ejaan, dan tulisannya sama. Contohnya adalah buku yang berarti barang buku dan buku yang berarti bagian dari tumbuhan bambu. Jadi, apa sih solusi atau cara saya mengatasi masalah ini? Pertama adalah solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan konteks saat berbicara atau menulis. Penting untuk memastikan konteks kalimat sehingga orang dapat memahami makna yang dimaksud. Dan pembicaraan, saya dapat menambahkan informasi, saya atau Anda, tambahan yang menjelaskan makna kata tersebut. Dalam penulisan, gunakan kalimat yang jelas dan konteks yang tepat untuk menghindari kebingungan. Penting juga untuk meningkatkan pemahaman bahasa Indonesia melalui membaca, menulis, dan mendengarkan yang aktif. Hal ini akan membantu dalam memahami penggunaan kata-kata yang serupa namun memiliki makna berbeda. Selain itu, referensi kamus atau sumber bacaan. Selain itu, bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk membedakan penggunaan diksi homonim dalam percakapan secara lisan? Jadi, cara membedakannya, diksi homonim ketika diucapkan adalah dengan memperhatikan konteks kalimatnya, di mana diksi homonim itu ditempatkan dan apa fungsinya. Diksi homonim bila hanya disebutkan kata saja tidak bisa dibedakan, sehingga harus mengerti seluruh konteks kalimatnya. Selain itu, saya juga mendapatkan beberapa solusi yang dimana itu bersumber dari Wikipedia. Jadi, untuk memahami materi homonim dalam bahasa Indonesia, kalian dapat melakukan beberapa hal. Pertama, studi materi dasar. Pastikan Anda memahami konsep dasar homonim, yaitu kata-kata yang memiliki pengucapan yang sama tetapi makna yang berbeda. Pelajari contoh-contoh homonim dalam bahasa Indonesia. 2. Membaca banyak. Baca buku, artikel, dan teks dalam bahasa Indonesia. Ini akan membantu Anda dalam melihat homonim dalam konteks yang berbeda. Ketiga, gunakan kamus atau KBBI. Kamus Bahasa Indonesia adalah alat penting untuk memahami makna kata-kata. Selalu periksa kamus jika Anda ragu dalam arti suatu kata.
4. Latihan kontekstual. Cobalah membuat kalimat atau paragraf sendiri menggunakan homonim. Ini membantu Anda memahami cara menggunakan kata-kata tersebut dalam konteks. 5. Bertanya kepada dosen atau teman. Jika Anda masih bingung, jangan ragu untuk bertanya kepada dosen atau teman yang lebih ahli dalam bahasa Indonesia. 6. Mengikuti pelajaran tambahan. Jika memungkinkan, cari kursus atau pelajaran tambahan tentang bahasa Indonesia yang fokus pada homonim. 7. Menggunakan aplikasi edukasi. Ada aplikasi dan sumber daya online yang dapat membantu Anda memahami homonim dan latihan kosakata. Ingat bahwa pemahaman bahasa memerlukan waktu, jadi bersabar dan terus berlatih.